Menurut Salafi, hanya dia yang Ahlus Sunnah, Asy'ariyah sesat, Asy'ariyah dalam neraka, Asy'ariyah kafir. Tahukah sidang jemaah, apakah Salafi itu pengikut salafus soleh? Tidak sama sekali. Satan Salafi dan dia bukan pengikut salafus soleh, hanya mengklaim saja, mengaku-ngaku pengikut salafus soleh, sementara tidak ada hubungan mazhabnya dengan salafus soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat dan penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang manhum ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah, sehingga tidak terjadi penipuan-penipuan dan kebohongan-kebohongan tentang mengklaim siapa ahlu sunnah wal jamaah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ahlu sunnah wal jamaah secara akidah, maka jumhur ulama mengatakan tiga kelompoknya. Dalam tinjauan akidah ada tiga kelompok. Yang pertama adalah ahlul hadis. Ahlul hadis dengan tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kelompok pertama ahlul hadis dengan tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dalam mazhab akidah. Kelompok kedua Abul Hasan al-Asy'ari dengan kelompoknya disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dinisbatkan kepada tokoh Abul Hasan al-Asy'ari, yaitu orang Irak dan sama-sama dari Irak dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kelompok Asy'ari, sidang jemaah yang dirahmati Allah, adalah kelompok mazhab akidah mayoritas umat Islam. Yang ketiga, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Maturidiyah, digagas dengan tokohnya Abu Mansur al-Maturidi. Imam besar Abu Mansur al-Maturidi lahir di Samarkand, Rusia, aslinya Rusia. Ketiga-tiga kelompok besar ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa perbedaan mazhab mereka? Antara Imam Ahmad, di antara perbedaan mazhab ahlul hadis yang tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abul Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyah, yaitu tentang ayat mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagi Imam Ahmad, dia memakai tafwid. Tafwid maksudnya adalah maknanya kalimatnya diterima, kalimatnya diimani, maknanya diserahkan kepada Allah. Bagaimana maksud istiwa di atas aras? Kalau Salafi mengartikan duduk di atas aras, tetapi salafus soleh maknanya serahkan pada Allah. Nanti kita jelaskan. Bagi Imam Asy'ari, mereka Asy'ariyah juga ahlu sunnah, pertama memakai mazhab salafus soleh, yaitu tafwid, maknanya serahkan kepada Allah. Tetapi jika timbul masalah, akan menimbulkan munculnya anggapan orang Allah menyerupai makhluk, maka Asy'ariyah membolehkan takwil. Ditakwil, ditafsirkan maknanya. Dimaksud dengan istiwa, istaula, bukan duduk. Kalau duduk julus,
istaula, menguasai aras. Dicarikan makna yang cocok dengan Allah. Makna yang cocok ada makna istiwa ada 15, dipilih istaula atau qahara atau ghalaba. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tetapi Abu Mansur Al-Maturidi mazhabnya hampir sama dengan Asy'ari. Ratusan sepakat, lebih ratusan pendapatnya sepakat dengan Imam Asy'ari. Perbedaannya 21 perkara, namun 21 perkara ini 18 atau 16-nya perbedaan lafaz, sisanya perbedaan dalam hal-hal furu'iyah. Jadi sidang jemaah, Asy'ari dengan Maturidi ada persamaan. Nah, sidang jemaah antara Asy'ari dengan Ahlul Hadis juga ada persamaan. Dalam tahap pertama sama, yaitu serahkan makna kepada Allah, disebut dengan istilah tafwid. Dan kemudian jika menimbulkan masalah, menimbulkan hal yang darurat, boleh ditakwil. Itu saja perbedaan antara Asy'ariyah dengan Ahlul Hadis Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sidang jemaah, ketiga-tiga mazhab itu semuanya hampir sama, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, timbul fenomena di belakangan. Fenomena di belakangan, menurut Salafi hanya dia yang ahlu sunnah, Asy'ariyah sesat, Asy'ariyah dalam neraka, Asy'ariyah kafir, dan lain-lain. Tahukah sidang jemaah, apakah Salafi itu pengikut salafus soleh? Tidak sama sekali sidang jemaah. Nanti saya akan buktikan kesesatan Salafi, dan dia bukan pengikut salafus soleh, hanya mengklaim saja, mengaku-ngaku pengikut salafus soleh, sementara tidak ada hubungan mazhabnya dengan salafus soleh. Saya minta kawan-kawan yang berada di Salafi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah, bagaimana mereka mengkafirkan Asy'ariyah? Tahukah saudara-saudara bahwasanya mazhab mayoritas umat Islam, hampir 90% umat Islam bermazhab Asy'ari. Tahukah Anda Imam Ghazali Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari, Ibnu Hijr Al-Asqalani Asy'ari, kemudian Al-Jassas Asy'ari, banyak ulama-ulama mayoritasnya Ahlul Hadis. Ibnu Salah, pensarah Sahih Bukhari dan Muslim itu seluruhnya Asy'ari. Apabila Anda kafirkan, Anda telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah, mengkafirkan Imam Nawawi, Ibnu Hijr Al-Asqalani, Ibnu Hijr Al-Haythami, Anda telah mengkafirkan Ibnu Salah, Anda telah mengkafirkan Imam Ghazali, Anda telah mengkafirkan 70% dari ulama-ulama Islam yang jadi rujukan umat sepanjang masa. Siapa Anda berani menyesat-nyesatkan mayoritas ulama umat Islam? Na'udzubillah. Kita buktikan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa perbedaan antara Imam Ahmad dengan Salafi? Perbedaannya sidang jemaah, kalau Imam Ahmad dia mengatakan dalam ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh tasbih. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, wa huwa kama akhbara, dia seperti yang diberitakan Allah, wa laisa kama yakhtaru lil bashar, bukan seperti anggapan manusia. Kalau Salafi memahami ayat mutasyabihat itu julus, Allah duduk bersemayam di aras. Allah duduk di aras, berarti Allah seperti makhluk, tasabbuh bi makhluk, padahal dalam sifat salbiyah mukhalifatul lil hawadis.
Allah itu tidak menyerupai dengan makhluk. Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai', tidak menyerupai sesuatu pun. Apakah anda tahu apa perkataan Imam Ali tentang perkara ini? Kata Imam Ali, bukankah Imam Ali sahabat? Bukankah Imam Ali salafus soleh? Salafus soleh yang mana yang anda ikuti dalam perkara ini? Apa kata Imam Ali? Allah menciptakan aras liizhari qudratihi, untuk membuktikan kemampuannya, bukanlah untuk menjadikan tempatnya. Walam yattakhizul makanan, bukan untuk menjadikan tempat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, anda mengartikan Allah dengan tasyabbuh dengan makhluk. Ayat ini disebut dengan ayat mutasyabihat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, ayat itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Tolong anda dengarkan baik-baik. Al-Quran ini sifat ayatnya ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Mana yang muhkam? Ayat yang dijadikan patokan, ayat yang jelas, ayat yang jadi hukum, itu yang muhkam. Sementara ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menceritakan Allah memakai kalimat yang serupa yang dipakai oleh makhluk. Sidang jemaah, kalau ayat mutasyabih secara kaedah harus diukur dengan ayat muhkam. Ayat muhkam dalam perkara ini laisa kamislihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu. Atau surat Al-Ikhlas, itu ayat muhkam dalam perkara ini, perkara ilahiyat. Maka ayat mutasyabih harus dikembalikan kepada ayat muhkam. Ketika anda menerjemahkan, ternyata Allah menyerupai sesuatu dengan terjemahan anda, maka terjemahan anda harus dikembalikan kepada muhkam, laisa kamislihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau anda artikan Allah duduk di atas aras, Allah seperti makhluk, ada tempat duduknya, ada ukurannya, ada arahnya, ada atas dan bawah. Ada pertanyaan, mana yang lebih besar, tempat duduk dengan yang diduduki? Kalau kursinya lebih besar, maka Allah tidak akbar. Mana yang lebih kadim, apakah kursinya atau Allahnya? Akan terjadi masalah besar, terjadi masalah besar. Anda klaim itu pendapat salaf, salaf yang mana? Salafus soleh yang mana? Tahukah anda apa kata imam-imam yang berempat? Kata Imam Ahmad, mutasyabbih dan orang menjadikan Allah punya tempat, kafir. Anda lihat dalam kitab Hanabilah, wa ikhtilafuhum, perbedaan mereka dengan salafi kontemporer. Lihat di sana. Anda bisa dikafirkan malah oleh sebagian ulama Hambali. Sidang jemaah. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Amantu bila tasbih, aku beriman dengan hal yang tidak bertasbih, menyerupai Allah, menyerupai makhluk. Amantu bila tasbih. Sidang jemaah. Wasadaqtu bila tamsil, itu Imam Syafi'i. Terus bagaimana Imam Abu Hanifah? Apa kata Imam Abu Hanifah? Man qala ana lillahi makanan, siapa yang mengatakan Allah punya tempat, fahuwa musyabbih, dia menjadikan Allah menyerupai makhluk. Terus bagaimana Imam Malik? Memakai hujah Imam Malik tidak pada tempatnya. Saya jelaskan yang selalu jadi alasan hujah Imam Malik. Anda salah paham dengan Imam Malik. Kata Imam Malik ketika ditanya, apa jawab beliau? Al-istiwa maklum, wa kaifiyat majhul, al-iman bihi wajib, wa su'al bid'ah. Apa artinya? Istiwa maklum, sudah kita maklumi, karena ada ayatnya. Sorry, ayatnya jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran maklum. Wa kaifiyat majhul, bagaimana istiwanya majhul.
Kalau anda artikan Allah duduk, tidak majhul. Kaifiat tata caranya berarti sudah jelas tata caranya duduk. Imani ayat, kaifiat majhul, itu Imam Malik. Al-iman wajib, wajib imani ayat ini. Ayat wajib imani. Terus iman wajib. Soal bid'ah jangan tanya. Jangan tanya bagaimana caranya. Tidak perlu ada jawab duduk. Itu salafus saleh yang mana lagi? Sahabat tabi'in. Saya bacakan kepada antum ini karena waktunya singkat. Ini Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Sidang jemaah dirahmati Allah. Innama yaqulu Ar-Rahmanu ala asistawa. Sesungguhnya sesungguhnya dikatakan oleh Allah Ar-Rahmanu ala asistawa. Allah istiwa di atas aras. Istawa amruhu wa kudratuhu. Amruhu urusannya, wa kudratuhu kudratnya. Bukan Allah dia secara zat duduk. Tidak duduk hakikiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Salafi menjadikan ayat mutasyabih menjadi ayat muhkam. Ini kefatalan. Ayat ini mutasyabih dijadikan muhkam. Ini yang fatal sebenarnya. Kekeliruan di sini. Sepakat jumhur salafus saleh. Antum lihat kitab-kitab nanti. Bagaimana Hanabilah, ulama-ulama akidah Hanabilah menggugat Salafi. Salafus saleh sepakat istiraku lafzi, tafwidul maknawi. Ini akidah. Lafaz dipakai Allah sama. Lafaznya sama supaya kita paham. Tapi maknanya berbeda. Makna ghairu murad. Makna bukan itu yang dimaksud. Yang sama lafaznya, maka imani ayatnya. Ayat lafaznya sama, makna serahkan kepada Allah. Tidak perlu anda kaji kepada orang-orang tidak ketika tidak dibutuhkan, imani saja seperti para sahabat. Sidang jemaah, kenapa kita membantah ini? Karena anda ada berdasarkan ini sudah mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang, menyesatkan para ulama-ulama besar rujukan umat Islam. Ini gawat ini. Sidang jemaah, maka yang salafus soleh itu mazhab akidah ahlul hadis Hambali. Apa perbedaan Salafi dengan Hambali? Hanabilah sekarang selama ini dia mengaku ini pendapat Imam Ahmad, ini pendapat Imam Malik. Bohong anda. Orang lain bisa dibohongi. Ya. Apa perbedaannya? Salafus soleh lafaznya sama, istirak. Yadullah, wajah Allah. Maknanya bagi salafus soleh serahkan pada Allah. Salafi menentukan maknanya duduk, memakai zohir. Dia menjadikan ayat mutasyabihat jadi ayat muhkam. Ini antum bagaimana nanti kalau dihadapkan dengan sifat Allah mukhalifatul lil hawadis. Yang duduk itu sifat seorang hamba, seorang makhluk. Yang Allah itu zat. Berarti keimanan Salafi hulul bil hawadis. Allah hulul bil hawadis. Tahu anda efek dari akidah hulul bil hawadis? Yaitu sifat makhluk menyatu dengan sifat Allah. Nanti anda tidak bisa menyesatkan al-halaj, wahdatul wujud. Kalau di kampung kita yang tagak dihu, menyatunya Allah dengan makhluk. Allah
punya tempat. Anda sesatkan Jahmiyah. Di seluruhnya Asy'ariyah mengatakan Allah di mana-mana. Asy'ariyah tidak mengatakan Allah di mana-mana. Akidah Asy'ariyah Allah tidak butuh tempat, karena qiyamuhu bi nafsihi. Dia berdiri dengan dirinya. Qiyamuhu bi nafsihi, tidak butuh tempat. Allah tinggi bukan tingginya aras, itu makhluk. Allah itu azali sejak apa namanya? Selamanya dia tinggi, maha tinggi, uluwan kabira. Itu sifat yang ada pada zat Allah, bukan sifat yang terletak pada makhluk. Sesat sudah ini. Jadi tidak ada cantolan mazhab akidah salafi kepada salafus soleh. Maka sebagian jumhur ulama dan sebagian Hanabilah mensifatkan salafi mujassimah. Allah pakai fisik, Allah pakai jasad. Ini kafir. Hati-hati ini. Mujassimah. Ini para ulama mengatakan salafi mujassimah. Ini gawat ini. Jadi sudahlah, belajar baik-baik. Jangan doktrin. Anda mau didoktrin orang dengan alasan si fulan sesat, dia yang betul. Kalau Anda ikut salafi, berarti Anda nanti akan menyesatkan jumhur ulama sepanjang zaman. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan Asy'ariyah? Apakah dia sesat? Dengarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, la tuftahanna Konstantiniyah, akan dibuka, dibebaskan Konstantinopel. Fa ni'mal amir amiruhum. Amir yang paling baik adalah amir yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik tentara mereka, sebaik amir-amir mereka, siapa pembebas Konstantinopel? Pembebasnya adalah Muhammad Al-Fatih. Anda tahu apa akidah Muhammad Al-Fatih? Apakah Muhammad Al-Fatih salafi? Tidak. Dia Asy'ari. Kalau seandainya Asy'ari disesatkan seperti versi Anda, nggak mungkin Nabi menyebutkan Muhammad Al-Fatih sebaik-baik amir. Tentaranya Asy'ariyah sebaik-baik tentara. Tahu Anda siapa Abu Musa al-Asy'ari? Cucu sahabat Nabi. Siapa Imam Asy'ari? Cucu sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Kata Nabi ketika turun ayat 54 surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, maaf, Al-Maidah 54. Ketika dibacakan ayat tentang sifat-sifatnya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, azillatin 'alal mu'minin, tentang sifat generasi terbaik, ditunjuk Abu Musa, keturunan dia ini nanti kaumnya yang ada pada ayat ini. Sementara Abu Hasan Asy'ari cucu Abu Musa al-Asy'ari. Ada rekomendasi Nabi, terus Anda sesatkan, nauzubillah. Sidang jemaah, ini banyak ini pernyataan para sahabat, waktu kita tidak ada. Yang jelas salafus soleh imani lafaznya, ayatnya, maknanya serahkan kepada Allah. Asy'ari kalau darurat ditakwil, pertama imani, kalau sudah cukup jangan ditakwil. Tapi kalau terpaksa ditakwil itu ditafsirkan. Terus sidang jemaah Al-Maturidi hampir sama, 3 mazhab ini. Hambali yang kita maksud bukan salafi. Sidang jemaah, penganutnya siapa saja? Ahlul hadis penganutnya sebagian besar penganut mazhab Hambali. Maturidi penganutnya sebagian penganut mazhab Hanafi. Sedangkan Asy'ari penganutnya sebagian Hambali, mayoritas Syafi'i,
kemudian mayoritas Malik dan sebagian Hanafi. Maka Asy'ari adalah mazhab mayoritas umat Islam. Hati-hati Anda menyesatkan. Nauzubillah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam tinjauan itu, dalam tinjauan akidah, Ahlus Sunnah itu 3. Ada yang mengatakan masuk sufi, wallahu alam. Yang jumhur mengatakan 3: Ahlul Hadis, Asy'ari, dan Maturidi. Jangan sesatkan yang 3 ini. Jangan sesatkan, Anda nanti bermasalah. Terus sidang jemaah Ahlus Sunnah dari tinjauan fikih, minimal 4 mazhab. Minimal 4 mazhab. Mazhab pertama Hanafi, mazhab kedua Malik, mazhab ketiga Syafi'i, mazhab keempat Hambali. Ini Ahlus Sunnah. Minimal 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, yang kedua Malik, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Terus bagaimana mazhab Salafi? Apakah dia Ahlus Sunnah? Apakah dia pengikut salafus soleh? Salafi membawa misi dan jargon dakwahnya bila mazhab, tanpa mazhab. Bagaimana Anda jadi pengikut salafus soleh? Anda tidak pakai mazhab. Anda tidak tahu yang salafus soleh itu imam mazhab. Hanafi, Abu Hanifah salafus soleh, Imam Malik salafus soleh, Syafi'i salafus soleh, Hambali salafus soleh. Terus Anda mau mengaku pengikut salafus soleh tanpa mazhab, tidak ikut Hanafi, tidak ikut Malik, tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Hambali. Nauzubillah. Jangan bohongi umat. Anda bukan atba' salafus soleh. Yang atba' salafus soleh, imam yang berempat. Lastum min atba'i salafus soleh. Antum bukan pengikut salafus soleh. Renungi ini sidang jemaah. Tanpa mazhab. Tahu Anda, kemudian dikatakan mereka itu orang Hambali, ditolak oleh Hambali. Apa perbedaan Salafi dengan Hambali? Hambali usul mazhabnya 7. Selesaikan dulu proses yang 7 ini, baru dihukum bid'ah, tidak bid'ah. Kalau Salafi 2 saja, tidak ada Quran, tidak ada sunnah, bid'ah. Terus antum mengaku salafus soleh dari mana? Yang 7 itu diantaranya apa? Usul mazhab Hambali. Pertama Al-Quran, kedua sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran, cari kepada hadis. Tidak ada dalam hadis, cari kepada ijma'. Tidak ketemu dalam ijma', cari kepada qiyas. Tidak ada pada qiyas, cari maslahatul musalah. Kemudian satu zariahnya. Ada 7 usul mazhab Hambali. Salafi, tidak ada Quran, tidak ada sunnah, bid'ah. Lastum Hanabilah. Antum bukan Hambali. Terus antum salafus soleh dari mana? Jangan antum pakai jargon-jargon tipu umat. Supaya direnungi. Yang jelas, harapan saya kalau untuk Anda, silakan pakai pendapat Anda, tapi jangan kafirkan dan sesatkan jumhur ulama Islam. Kenapa? Kata Nabi yang mengatakan, jika terjadi perbedaan di tengah umat, alaikum bisawadil azam, kalian harus pakai yang sawadul azam. Apa itu? Yang mayoritas. Pegang yang mayoritas. Maka pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah 3 mazhab akidahnya, minimal 4 mazhab fikihnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.